Semangat pagi anak-anak semua. Kembali lagi bertemu dengan Bu Nopi dalam pelajaran matematika wajib kelas 11 ya. Kita lanjutkan materi minggu lalu mengenai limit fungsi aljabar. Nah, mencari nilai limit, ada 3 metode yang digunakan untuk mencari nilai limit, yaitu pertama metode substitusi, yang kedua metode pemfaktoran, dan yang ketiga adalah metode kali sekawan. Metode substitusi sudah kita bahas pada pertemuan minggu lalu, tapi akan Ibu ingatkan lagi. Metode substitusi dilakukan dengan mensubstitusi langsung nilai ke dalam fungsi fx. Jadi, limit x mendekati a dari fx itu sama dengan fa. Syarat metode ini adalah jika hasil substitusi tidak membentuk nilai tak tentu. Jadi yang namanya nilai tak tentu itu adalah yang bentuknya 0 per 0 atau 0 pangkat 0 atau tak hingga per tak hingga, itu termasuk bentuk tak tentu. Contohnya dengan menggunakan metode substitusi. Limit x mendekati 2 dari x kuadrat kurang 3x tambah 2. Ini dilakukan dengan mengganti nilai x dengan 2. Sehingga kalian dapatkan 2 kuadrat kurang 3 kali 2 ditambah 2, hasilnya adalah 4 kurang 6 tambah 2, yaitu sama dengan 0. Contoh kedua, limit x mendekati min 1 dari 2x tambah 3 per x kurang 2. Hasilnya sama dengan kita tinggal mengganti atau mensubstitusi nilai x sama dengan min 1 ke fungsinya. Jadi 2 kali min 1 tambah 3 per min 1 kurang 2. Sehingga nanti kalian akan mendapatkan hasil yaitu negatif 1/3. Contoh ketiga, misalnya limit x mendekati 3 dari akar x kuadrat tambah 4x kurang 5. Di sini juga dengan cara yang sama, kita mensubstitusi nilai x ke fungsi, sehingga kalian dapatkan 3 pangkat 2 tambah 4 kali 3 kurang 5. Ya, 9 tambah 12 kurang 5, itu hasilnya adalah 16, sehingga akar 16 sama dengan 4. Selanjutnya, contoh keempat, limit x mendekati 3 dari akar 3x kurang 5 per x kuadrat kurang 4. Jadi kita substitusi nilai x sama dengan 3, jadi akar 3 kali 3 kurang 5 per 3 pangkat 2 kurang 4. Kalian dapatkan di pembilang itu adalah akar 9 kurang 5 per penyebutnya 9 kurang 4. Nanti hasil akhirnya adalah negatif 2/5. Jadi metode substitusi bisa digunakan sekali lagi jika tidak menghasilkan nilai tak tentu. Ketika kita menggunakan metode substitusi, kita mendapatkan bentuk tak tentu seperti 0 per 0, 0 pangkat 0, tak hingga per tak hingga pangkat tak hingga, atau tak hingga kurang tak hingga, maka kita harus menggunakan metode lain seperti memfaktorkan atau dengan metode kali sekawan jika bentuknya bentuk akar. Untuk metode pemfaktoran kita akan bahas berikutnya. Metode pemfaktoran, jika setelah substitusi bentuk tak tentu seperti 0 per 0, 0 pangkat 0, tak hingga per tak hingga pangkat tak hingga kurang tak hingga, maka fungsi tersebut harus difaktorkan terlebih dahulu dan disederhanakan, baru kemudian disubstitusikan nilai x-nya. Contohnya, limit x mendekati 3 dari x kuadrat kurang 5x tambah 6 per x kuadrat kurang 2x tambah 3.
Jika kita menggunakan metode substitusi, maka akan diperoleh dengan mengganti X-nya sama dengan 3, 3 kuadrat kurang 5 kali 3 tambah 6 per 3 kuadrat kurang 2 kali 3 kurang 3, itu hasilnya adalah 0 per 0. 0 per 0 inilah namanya bentuk tak tentu. Bagaimana cara menyelesaikannya? Jadi kita gunakan cara pemfaktoran. Kita faktorkan pembilang dan penyebutnya terlebih dahulu. Bisa diperhatikan caranya memfaktorkan. Saya ingatkan lagi. Saya orek-orekkan di sini bagaimana memfaktorkan x kuadrat kurang 5x tambah 6. X kuadrat kurang 5x tambah 6. Kalian pikirkan dua buah bilangan yang hasil kalinya itu adalah 6, tapi kalau dijumlahkan itu adalah negatif 5. Ya, jawabannya itu adalah negatif 2 kali negatif 3 dan negatif 2 tambah negatif 3. Sehingga bentuk x kuadrat kurang 5x tambah 6 ini bisa difaktorkan menjadi x kurang 2, x kurang 3. Seperti ini ya. Nah, kemudian untuk penyebutnya, bagaimana caranya memfaktorkan x kuadrat kurang 2x kurang 3. Ini dengan cara yang sama. Ini x. Pikirkan dua buah bilangan yang hasil kalinya adalah negatif 3, tapi kalau dia dijumlahkan adalah negatif 2. Itu adalah 1 kali negatif 3 dan 1 ditambah negatif 3. Sehingga pemfaktorannya menjadi x tambah 1, x kurang 3. Seperti itu. Ya. Nah, selanjutnya setelah difaktorkan ternyata ada faktor yang sama. X min 3 dan x min 3. Nah, sehingga ini bisa disederhanakan terlebih dahulu. Sehingga bentuk sederhananya menjadi limit x mendekati 3 dari x kurang 2 per x tambah 1. Setelah sederhana baru dilakukan metode substitusi dengan mengganti nilai x dengan 3. 3 kurang 2 per 3 tambah 1, sehingga nilai limitnya adalah 1 per 4. Selanjutnya, contoh kedua, limit x mendekati 0 dari 2x kuadrat kurang 8x per 4x. Jika kita menggunakan metode substitusi, seperti pada contoh 1, kita juga akan mendapatkan bentuk 0 per 0. Sehingga kita akan menggunakan metode pemfaktoran. Limit x mendekati 0 dari 2x kuadrat kurang 8x per 4x itu kita faktorkan. Nah, ini pemfaktoran biasa. Kita sederhanakan di sini, yaitu x dengan x, sehingga menjadi limit x mendekati 0 2 kali x kurang 4 per 4. Selanjutnya substitusi nilai x sama dengan 0, sehingga di sini menjadi 2 kali 0 kurang 4 per 4. Ya, di 2 kali min 4 per 4 hasilnya adalah min 8 per 4, yaitu sama dengan negatif 2. Selanjutnya adalah metode kali sekawan. Ketika disubstitusikan mendapat bentuk tak tentu, dan ketika menemukan limit yang fungsinya memuat bentuk akar, maka yang digunakan adalah metode kali sekawan. Contoh 1. Limit x mendekati 4 dari x kurang 4 per akar x kurang 2. Jika kita menggunakan metode substitusi, maka akan diperoleh, kita ganti x-nya dengan 4, 4 kurang 4 per akar 4 kurang 2.
itu nilainya adalah 0/0. Contoh 1. Limit X mendekati 4 dari X kurang 4 per akar X kurang 2. Dengan menggunakan metode substitusi, maka akan diperoleh limit X mendekati 4, itu hasilnya adalah 0/0. Karena bentuk tak tentu, maka harus diselesaikan dengan cara kali sekawan. Ya, di sini karena dia memuat akar, fungsinya memuat akar, maka diselesaikan dengan cara kali sekawan. Sekawan dari akar X kurang 2 adalah akar X tambah 2, sehingga kita dapatkan limit X mendekati 4, X kurang 4 per akar X kurang 2 sama dengan, tulis ulang soalnya, kemudian kali sekawannya yaitu akar X tambah 2 per akar X tambah 2. Bentuk perkalian ini pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut. Nah, kalian tentunya masih ingat bentuk ini ya, yang dari SMP sudah dipelajari. Kalau ada bentuk A kuadrat kurang B kuadrat, itu difaktorkan menjadi A kurang B kali A tambah B. Ini namanya bentuk selisih kuadrat. Nah, di sini kita tinggal kuadratkan, akar X dikuadratkan dapat X, kemudian kurang 2 dikuadratkan dapat 4. Sehingga ada bentuk yang sama, yaitu X kurang 4 dengan X kurang 4, kita sederhanakan terlebih dahulu. Sehingga limitnya menjadi X mendekati 4 dari akar X tambah 2. Setelah sederhana, maka lakukan metode substitusi, yaitu dengan mengganti nilai X dengan 4. Sehingga hasilnya adalah akar 4 tambah 2, yaitu sama dengan 4. Contoh kedua, limit X mendekati 2 dari akar X tambah 2 kurang akar 3X kurang 2 per X kurang 2. Jika kita menggunakan metode substitusi, maka akan diperoleh bentuk 0/0. Sehingga kita selesaikan dengan cara kali sekawan. Sekawan dari akar X tambah 2 kurang akar 3X kurang 2 adalah akar X tambah 2 ditambah akar 3X kurang 2. Jadi kalau ini negatif, sekawannya adalah positif. Cara menyelesaikannya, tulis ulang soalnya, kemudian kali sekawan. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Sekali lagi, ini kita dapatkan dengan rumus selisih kuadrat. Rumus selisih kuadrat yaitu A kurang B kali A tambah B itu sama dengan A kuadrat kurang B kuadrat. Sehingga kalau bentuk akar dikuadratkan, akarnya hilang ya, sehingga menjadi X tambah 2 kurang, ingat diisi kurung, 3X kurang 2. Nah, kenapa diisi kurung? Karena ini terdiri dari 2 suku ya, per penyebut kali penyebut ya, penyebutnya tetap. Nah, kemudian selanjutnya kita sederhanakan dengan cara buka kurungnya untuk pembilang. Nah, di sini di pembilang kalian akan dapatkan X tambah 2 kurang 3X tambah 2 ya, setelah disederhanakan, sehingga dapat X kurang 3X yaitu min 2X, 2 tambah 2 dapat 4. Selanjutnya kita sederhanakan dulu. Sederhanakan dengan cara memfaktorkan pembilangnya. Min 2X tambah 4 kita faktorkan dengan cara keluarkan min 2 kali X kurang 2. Di pembilang ada X kurang 2, di penyebut ada X kurang 2, sehingga dapat kita sederhanakan. Untuk sederhananya menjadi min 2 per akar X tambah 2 tambah akar 3X kurang 2. Sesudah kita menyederhanakan, barulah kita menggunakan
metode substitusi dengan mengganti nilai X dengan 2. Sehingga kalian akan dapatkan hasilnya adalah negatif 2/4. Jadi intinya menggunakan metode pemfaktoran dan kali sekawan itu adalah untuk yang bentuknya 0/0. Dan metode kali sekawan itu digunakan jika ada fungsi yang berbentuk akar. Setelah menggunakan pemfaktoran ataupun kali sekawan, sederhanakan dulu. Setelah sederhana, barulah bisa menggunakan metode substitusi. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya mengenai limit fungsi aljabar di tak hingga. Terima kasih.